Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi soli-solihah semua. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Untuk kesempatan kali ini Ibu akan membahas mengenai cerita Ashabul Kahfi. Mohon soli-solihah semua untuk menyimak materinya dan tulis di jurnal kalian masing-masing. Jangan lupa untuk like videonya dan subscribe supaya channel SD Plus Nurul Hidayah semakin berkembang. Terima kasih. Selamat mendengarkan materinya. Pekan kisah teladan yaitu tentang kisah Ashabul Kahfi. Apa sih Ashabul Kahfi itu? Ashabul Kahfi itu adalah kisah 7 pemuda yang tertidur lelap di gua selama kurang lebih 309 tahun. Kisah Ashabul Kahfi ini terjadi sebelum zaman Nabi Muhammad SAW. Kok bisa sih Bu mereka berdiam diri di gua? Karena 7 pemuda ini melarikan diri dari kekejaman Raja Dicyanus. Lalu siapa sih Raja Dicyanus itu, Bu? Jawabannya, Raja Dicyanus itu adalah seorang raja Romawi yang menganggap berhala sebagai tuhannya. Dicyanus berkuasa atas kota Tarasus. Dia adalah raja yang berkuasa di sekitar Efesus. Efesus itu adalah daerah yang disinyalir tempat gua Ashabul Kahfi, berada pada tahun 249 hingga 251. Dan Raja Dicyanus ini dikenal sebagai raja yang kejam. Ia akan mengancam dan menghukum mati siapa saja yang tidak sejalan dengannya. Nah, sekarang solih-solihah semua sudah tahu kan siapa Raja Dicyanus itu? Ternyata Raja Dicyanus itu adalah raja yang sangat kejam ya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan sejarah dari Ashabul Kahfi. Mula-mula, Raja Dicyanus itu adalah raja yang sangat kejam. Raja Dicyanus itu adalah seorang penyembah berhala. Nah, dia selalu memaksa kepada rakyat-rakyatnya agar rakyatnya tersebut menyembah berhala seperti yang ia lakukan. Nah, kalau ada yang menentang, maka akan diancam untuk dibunuh. Pada suatu hari, Raja Dicyanus mendengar ada beberapa pemuda golongan bangsawan yang menolak menyembah berhala. Mengetahui hal tersebut, Raja Dicyanus tidak tinggal diam. Dia memerintahkan pengawalnya untuk membawa pemuda-pemuda tersebut ke hadapannya. Lalu, sesampainya di istana, mereka ditanya, kenapa tidak mau menyembah berhala? Mereka menjawab hanya mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Raja Dicyanus menawarkan berbagai kenikmatan harta dan jabatan agar pemuda-pemuda tersebut mengikuti ajarannya. Namun, pemuda tersebut tetap menolak tawaran raja. Nah, pemuda tersebut akhirnya pergi meninggalkan kota dan bersembunyi di sebuah gua di Gunung Dicyanus. Pada saat di perjalanan, tiba-tiba mereka bertemu dengan seorang penggembala bersama dengan anjingnya. Dan pemuda penggembala tersebut memiliki keimanan yang sama dengan para pemuda dan
Penggembala tersebut akhirnya memutuskan ikut untuk bersama. Nah, di dalam gua mereka itu bisa leluasa, bisa bebas beribadah kepada Allah, dan mereka pun berdoa kepada Allah agar terhindar dari kejaran Raja Dicyanus. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup penglihatan dan pendengaran mereka sehingga mereka tertidur dalam waktu yang sangat lama, yakni 309 tahun. Nah, setelah mereka tertidur cukup lama selama 309 tahun, mereka pun terbangun mendengar suara seseorang yang membangun kandang di sekitar gua. Mereka bangun dengan wajah yang berseri dan saling bertanya, berapa lama mereka tinggal di gua? Ada salah satu pemuda yang menjawab, hanya Allah lah yang tahu. Kemudian salah satu dari mereka keluar untuk mencari makan dan memastikan bagaimana keadaan kota. Dan dalam perjalanan mereka heran karena banyak yang berubah. Nah, 7 pemuda tersebut terbangun pada masa pemerintahan Kaisar Romawi Timur, yaitu pada masa pemerintahan Raja Theodosius yang kedua, itu pada tahun 408 sampai 450 Masehi. Raja Theodosius ini adalah raja yang sangat adil dan bijak. Nah, kemudian Kaisar tersentuh oleh kehadiran muda tersebut. Tak berselang lama, kemudian para pemuda tersebut meninggal dan Raja Theodosius memerintahkan agar jenazah mereka diabadikan. Tahukah solih-solihah semua? Kisah Ashabul Kahfi ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Kahfi ayat 9 sampai dengan 29. Subhanallah ya. Kemudian hikmah dari cerita Ashabul Kahfi ini yang pertama yaitu kita harus selalu tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila dilanda masalah. Insya Allah nanti niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong. Yang kedua, selalu mementingkan agama dari apapun, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyelamatkannya. Alhamdulillah, cerita Ashabul Kahfi telah selesai. Terima kasih kepada solih-solihah semua yang sudah menyimak materi yang Ibu sampaikan pada hari ini. Jangan lupa tulis di buku jurnal masing-masing hal-hal yang menurut kalian penting. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.